Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, masa muda adalah fase emas. Energi kita masih kuat, semangat kita sedang membara, dan beban hidup belum seberat orang tua. Tapi sayangnya, banyak dari anak muda yang menyia-nyiakan masa ini. Padahal masa muda yang diisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam penggalan ayat 32 surat Qaf yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Artinya, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu bagi setiap orang, surga, yaitu bagi setiap orang yang selalu kembali kepada Allah dan yang memelihara semua peraturannya. Dari penggalan ayat 32 surat Qaf tersebut, dapat kita ketahui teman-teman, bahwa terdapat dua tipe hamba Allah yang Allah janjikan syurga kepada mereka, yaitu yang pertama, orang-orang yang hafiz, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga semua peraturan-peraturan yang telah Allah tetapkan. Apabila Allah memerintahkan berbuat kebaikan, maka mereka kerjakan. Apabila Allah melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan, mereka menjauhinya. Itulah orang-orang yang hafiz. Yang kedua, orang-orang yang awab, yaitu orang-orang yang apabila tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, mereka segera menyadarkan diri mereka dan mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dua potret ideal kehidupan muslim dan muslimah yang Allah janjikan surga kepada mereka. Nah, teman-teman, terdapat dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan orang-orang yang Allah naungi pada hari kiamat nanti. Dan salah satu golongan yang beruntung itu adalah syabbaun nasya'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang ketika hidupnya tekun dalam beribadah. Nah, kita bisa lihat bahwasanya begitu luar biasa sekali sahabat-sahabatku, Allah memberikan perlindungan khusus di hari akhir nanti bagi para pemuda yang tekun beribadah ketika masa muda. Allah memberikan janji akan memberikan naungan kepada mereka ketika hari di mana tidak ada naungan yang bisa kita harapkan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah pernah menasihati seseorang. Nah, nasihatnya berisi tentang syair yang tadi sudah di awal saya bunyikan, dendangkan kepada teman-teman semua. Nah, dalam hadis tersebut berbunyi, Igtanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla haromika, wasihatika qabla saqomika, wa ghinaka qabla faqorika, wa faragoka qabla syaghlika, wa hayatika qabla mautika. Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, teman-teman, ketika kita sudah tua, maka energi kita sudah melemah, semangat kita tidak sekencang saat masih muda. Dan pada saat muda itulah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak pahala-pahala yang bisa kita raih, memperbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Sehingga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang awab dan hafiz,
yang insya Allah diberikan surga sebagai balasan atas ketaatan kita di masa muda, di masa hidup kita. Nah, bagaimana caranya menjadi pemuda-pemudi yang hafiz, yang senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah? Nah, yang pertama, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di samping mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas dan juga menghindari tontonan-tontonan yang haram dan konten-konten yang dapat melemahkan iman. Yang ketiga, teman-teman bisa memperbanyak mengisi waktu luang teman-teman dengan membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian keilmuan, menuntut ilmu, dan juga mengikuti kegiatan amal sosial atau kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman bisa mencari lingkungan pergaulan, ya, berkumpul dan rajin berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa mengingatkan teman-teman kepada akhirat, yang senantiasa mengajak teman-teman untuk senantiasa mengingat Allah. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah jika teman-teman ingin menjadi orang-orang yang diberikan surga, yang dijanjikan surga kepada teman-teman, maka jadilah pemuda-pemudi yang hafiz dan awab, yang senantiasa mentaati aturan Allah dan juga senantiasa bertaubat apabila tergelincir dalam perbuatan dosa. Nah, akhir kata saya berharap teman-teman bisa memperbanyak masa muda teman-teman dengan mengisi waktu masa muda teman-teman dengan memperbanyak ibadah, mengerjakan amal soleh, dan menjauhi perbuatan maksiat. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat yang dari saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.